Halo pemirsa, Jurnal KPID News kembali hadir di hadapan Anda. Bersama saya Muhammad Aksal, berikut informasi selengkapnya. Informasi pertama datang dari penyelenggaraan Anugerah Penyiaran ke-15 KPID Jawa Barat yang dilaksanakan di Kabupaten Bekasi. Adiana Slamet selaku Ketua KPID Jabar hadir dan turut menyampaikan pesannya untuk penyiaran Indonesia. Anugerah Penyiaran KPID Jawa Barat yang ke-15 tahun 2022 telah digelar di Kabupaten Bekasi 2 November 2022 lalu. Bertepatan dengan ini, KPID Jabar menyebutkan bahwa ini menjadi momentum spesial dan memberi pesan khusus atas pelaksanaan analog switch off yang beberapa kali ditunda. Ketua KPID Jawa Barat dalam kesempatan sambutannya menyebut, negara tidak boleh kalah oleh kepentingan lain agar masyarakat dapat menerima informasi sesuai dengan hak asasi manusia. Sementara itu, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil juga mendorong agar pesan Jawa Barat didengar karena Jawa Barat adalah provinsi dengan pendengar dan penonton terbanyak di Indonesia. Juga provinsi dengan lembaga penyiaran terbanyak di Indonesia, yakni 347 lembaga penyiaran. Baik pemirsa, masih seputar penyelenggaraan Anugerah Penyiaran KPID Jawa Barat. Jalu Priambodo selaku Ketua Pelaksana menyampaikan tanggapannya terkait acara ini. Terkait dengan Anugerah Penyiaran ke-15 KPID Jawa Barat, saya secara personal mengucapkan banyak terima kasih atas partisipasi lembaga penyiaran yang sudah turut serta mengikut sertakan programnya serta mendukung kegiatan dengan cara menyiarkan secara langsung maupun juga Yuk teman-teman, tahun ini kita foto ada dulu sekitar 193 program siaran yang masuk. Teman-teman Jumlahnya jauh lebih banyak ya, daripada tahun BRTV lalu. dan juga Tahun lalu KPID 163, tahun ini Jawa Barat. 193, jadi Boleh ini merupakan kita peningkatan. berfoto dulu. Artinya lembaga penyiaran tahun ini lebih produktif, lebih kreatif, menghasilkan karya. Kami juga melihat kualitas Dan juga program siaran tahun ini yang Bapak Iris Munandar, boleh ikut berfoto juga jauh Pak. lebih baik daripada tahun lalu. Harapannya tahun depan semakin baik lagi kualitas program siarannya sehingga masyarakat bisa semakin terhibur sekaligus juga terinformasikan dan juga semakin teman-teman yang masih belakang. saja, terima kasih. Pemirsa, kita beralih ke informasi selanjutnya. KPID Jawa Barat bersama Sekolah Staf dan Pimpinan Pertama atau Sespima Polri bersepakat untuk melakukan kolaborasi guna mencegah paham radikalisme dalam lembaga penyiaran. Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Jawa Barat dan Sespima Polri mengadakan diskusi dalam rangka kuliah kerja profesi peserta didik Sespima Polri Angkatan ke-68 di KPID Jawa Barat pada Selasa 18 Oktober 2022. Dalam diskusi tersebut, KPID Jawa Barat dan Sespima Polri bersepakat untuk berkolaborasi cegah paham radikalisme dalam lembaga penyiaran. Untuk itu, kedua lembaga bekerja sama untuk memberikan edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat dan lembaga penyiaran guna menjaga ketertiban dalam penyiaran. Dari hasil penelitian Litbang Kompas, Koordinator Bidang Pengawasan Isi Siaran M. Sudama di Pawikarta, ditemukan bahwa yang menjadi pendorong terbesar radikalisme adalah kurangnya pemahaman yang benar tentang agama di masyarakat, yaitu sebesar 30,2%. Untuk mengoptimalkan fungsi penyiaran dalam mencegah radikalisme, Komisioner Bidang Pengelolaan Struktur dan Sistem Penyiaran, Elang Gantoni Malik menghimbau kepada masyarakat untuk ikut berpartisipasi dan berperan aktif mengawasi dan melaporkan segala bentuk pelanggaran dalam penyiaran melalui wadah yang bernama Pengawas Isi Siaran. KPID Jawa Barat pun memberikan penghargaan kepada masyarakat yang berpartisipasi dan berkontribusi untuk kemajuan penyiaran setiap tahunnya. Pemirsa, mengasah intuisi dan mengembangkan kreativitas dalam kehidupan sehari-hari diperlukan untuk menghasilkan keputusan yang akurat dan juga berbeda. Informasi selengkapnya setelah jeda pariwara berikut. Menuju era siaran digital, gambar TV lebih bersih, suara lebih jernih. Gak perlu ganti TV baru, cukup pasang set-top box. Ayo, dukung Indonesia, dukung TV digital. Boleh ikut
Ikutan nonton gak? Bro, ini sih udah jangkrik, cantik. Ya, terima kasih Anda masih bersama kami. Pemirsa, buku berjudul Trust Your Intuition, Develop Your Creativity, karya Pepe Riyawati Kurnia cukup menarik perhatian. Buku ini disinyalir cocok untuk Anda yang ingin mengasah intuisi dan mengembangkan kreativitas. Informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh rekan kami Dahyan Sabira Furkan. Silakan Dahyan. Warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Dahyan Sabira Furkan, dan pada kesempatan kali ini saya ingin berbagi resensi buku yang berjudul Trust Your Intuition, Develop Your Creativity. Nah, penasaran seperti apa isinya? Berikut ulasannya. Buku ini merupakan karya dari Dr. Pepe Riyawati Kurnia yang diterbitkan pada tahun 2010. Ia menyelesaikan program doktornya di Pascasarjana Ilmu Manajemen Kekhususan Pemasaran FEUI pada tahun 2008. Sarjana Kedokteran Hewan Universitas Gadjah Mada ini pun banyak menulis artikel manajemen di Investor dan Bakery Magazine. Selain itu, ia juga menulis kasus manajemen untuk perusahaan-perusahaan Indonesia, baik lokal maupun internasional. Sang penulis beranggapan bahwa intuisi saat ini menjadi hal yang sangat penting sebagai alat pembuat keputusan, karena intuisi kerap mendatangkan ide terbaik dan keputusan yang tepat. Namun, itu hanya terjadi jika intuisi terasah dengan baik. Oleh karenanya, dalam buku ini penulis menguraikan secara bertahap mengenai arti intuisi, perbedaannya dengan mistis, dan bagaimana kaitannya dengan kreativitas. Selanjutnya, pada bab 2 buku ini, penulis menjelaskan mengenai mengapa kita perlu mengenali intuisi dan apa manfaatnya dalam proses pembuatan keputusan. Sementara itu, pada bab selanjutnya, penulis menguraikan hasil tinjauan kepustakaan dari sejumlah penulis intuisi mengenai proses terjadinya intuisi dalam pembuatan keputusan. Selain itu, penulis juga menguraikan bagaimana cara membangun intuisi dan mengatasi hambatannya sehingga tingkat kepekaan semakin meningkat yang akan berguna dalam proses pembuatan keputusan dalam kehidupan sehari-hari. Adapun pada bagian akhir buku ini, penulis membuat kesimpulan yang menjadi ringkasan dari bab-bab sebelumnya, yang mengingatkan kembali pentingnya intuisi, prosesnya dalam pembuatan keputusan, hambatan yang perlu dikenali, dan cara membangun intuisi dengan mengatasi hambatan-hambatan yang ada. Uraian dalam buku ini disertai dengan pengalaman-pengalaman nyata yang dialami sejumlah praktisi Indonesia maupun luar negeri, dan juga dilengkapi dengan banyak referensi, sehingga buku ini dapat meyakinkan dan memberikan pengalaman yang menarik bagi para pembacanya. Buku ini direkomendasikan untuk kalian yang ingin mengenal dan mengasah intuisi serta mengembangkan kreativitas dalam kehidupan sehari-hari. Gimana? Menarik bukan? Semoga resensi buku ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik pemirsa, masih seputar informasi mengenai buku. Pemirsa, jika Anda sedang membutuhkan tips dan trik serta pesan-pesan yang membangun dari kisah orang-orang sukses, maka buku berjudul Jadilah Orang Hebat karya Suherman ini dapat menjadi opsi untuk Anda. Informasi selengkapnya akan disampaikan oleh rekan kami Dimas Aji Prastio. Silakan Dimas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dimas Aji Prastio. Saya merupakan mahasiswa dari Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Jati Bandung. Dan saat ini saya sedang memegang buku karya dari Suherman yang berjudul Jadilah Orang Hebat. Saat lagi kita akan sama bahas dan selengkapnya untuk Anda. Buku ini banyak sekali memberikan inspirasi dan pembelajaran penting yang jarang sekali diperoleh pada saat mengikuti proses belajar di ruang kelas. Namun terkadang pengetahuan semacam inilah yang kerap menjadi penunjang keberhasilan mewujudkan impian di masa depan. Di dalam buku ini banyak menceritakan pengalaman orang sukses yang tidak hanya layak ditiru, melainkan disertai dengan strategi dalam memotivasi diri agar mampu menjaga semangat mengejar impian yang telah ditargetkan.
Buku ini mampu menambah semangat untuk melakukan langkah nyata menuju kesuksesan dan tidak menunda-menunda sesuatu. Sampul buku yang menarik serta banyak kalimat motivasi yang ditulis sangat menyentuh dan membangkitkan semangat untuk bangun dari keterpurukan. Kualitas kertas yang digunakan sangat bagus serta harganya yang sangat terjangkau menjadi kelebihan yang ditawarkan oleh buku ini. Namun terdapat kalimat yang sulit untuk dipahami menjadi kekurangan dari buku ini. Terlepas daripada itu, buku ini sangat direkomendasikan untuk Anda yang sedang menata diri agar mampu merumuskan masa depan yang lebih baik. Pemirsa, demikianlah resensi buku yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita pada Jurnal KPID News edisi kali ini. Saya Muhammad Aksal, sekian dan sampai jumpa.